Tiga poin penting yang harus kita miliki sebagai YouTuber pemula. Memang kita nge-YouTube memang ada hobi sih, memang hobi bikin video, hobi memancing saya. Cuman nggak munafik juga, kita berharap ada penghasilan lah di sini ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Oke, kali ini sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang memberikan respon baik pada video saya sebelumnya ya teman-teman, yang bercerita tentang pengalaman gaji YouTuber pemula ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terus banyak komentar-komentar yang positif yang memberikan saya semangat ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekali lagi. Ada juga yang berkomentar, katanya sih video saya ini yang sebelumnya mematahkan semangat para YouTuber pemula. Tidak sama sekali ya teman-teman. Tujuan saya untuk membuat video itu bukan untuk mematahkan semangat teman-teman YouTuber pemula teman-teman, tapi saya daripada bikin video yang fake, sehari bisa monet, gila dalam bikin judul gila dalam 2 bulan, sebulan bisa monet. Ya mungkin untuk YouTuber yang udah profesional teman-teman dan udah berkali-kali bikin channel ya. Tapi kalau kayak kita gini pemula, butuh beberapa bulan bahkan sampai setahun untuk bisa monet ya teman-teman. Jadi tidak sama sekali untuk mematahkan semangat teman-teman. Ya, untuk teman-teman semangat terus berjuang. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak ya teman-teman. Oke, semangat untuk teman-teman pemula ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan 3 tips, 3 poin penting yang harus kita miliki sebagai YouTuber pemula untuk bisa survive di YouTube ini ya teman-teman. Jadi ini simpel banget teman-teman, 3 poin ini kalau kita miliki, yang saya yakini pribadi, kalau ini kita miliki, insya Allah kedepannya kita bakal bisa seperti mereka yang channelnya udah gede-gede ya teman-teman. Jadi 3 tips ini akan saya bongkar dan saya kupas satu-satu. Yang paling penting menurut saya sih poin yang ketiga teman-teman, nanti saya kasih tahu di terakhir video. Oke, yang pertama itu sebenarnya poin yang harus kita miliki itu kemauan ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita udah memiliki kemauan, itu mau tidak mau kita pasti jalan ya teman-teman. Karena kalau beberapa YouTuber sih kadang hanya coba-coba. Ya memang awalnya sih coba-coba, tapi paling tidak kita harus mau dulu teman-teman. Mau dalam artian mau belajar, mau mencoba, terus mau juga mencari tahu. Nah itu yang terpenting ya teman-teman. Karena di mana ada kemauan, saya juga percaya teman-teman, di mana ada kemauan pasti ada jalan ya teman-teman. Seberapapun susahnya kita pasti menemukan cara kalau kita udah mau, punya tekad ya teman-teman. Terus poin yang kedua teman-teman yang mau saya sharingkan kepada teman-teman. Poin yang kedua ini, kita harus punya keterampilan dan kemampuan ya teman-teman. Keterampilan di sini dalam artian kita mau belajar. Nah, yang poin kedua ini masih bisa diasah teman-teman. Mohon maaf, nggak bisa, masih bisa diajarin. Terus salah masih bisa dibenerin ya teman-teman. Jadi keterampilan ini hal yang masih bisa untuk kita pelajari ya teman-teman. Sekarang ini dunia sudah canggih, modern ya teman-teman. Baik keterampilan itu dalam segi apapun, dalam artian keterampilan bisa saja keterampilan mengedit video, bisa saja keterampilan kita punya salah satu keterampilan seperti memancing, memasak, atau keterampilan public speaking kita harus punya sedikit banyak ke teman-teman.
Nah ini harus sedikit-sedikit kita asah teman-teman. Nggak bisa kita bikin video asal-asalan, asal bikin video aja lah. Nanti juga kalau udah rezeki pasti meledak. Nah itu mungkin yang harus teman-teman hindari, soalnya itu seperti harapan ya teman-teman. Ya bisa aja sih kita bikin video, habis itu yang nggak disangka-sangka tiba-tiba meledak ya teman-teman. Tapi itu juga kita harus imbangi dengan keterampilan dan kemampuan itu tadi ya teman-teman. Nah, yang terakhir, poin yang ketiga, ini paling penting teman-teman menurut saya. Poin ketiga ini, kalau kita nggak mampu poin yang ketiga ini, mending ya bukan berhenti sih teman-teman, ya mending pikir-pikir lagi lah kalau mau terutama untuk mencari penghasilan. Kita nggak munafik ya teman-teman, saya nggak menapik di sini. Memang kita nge-YouTube memang ada hobi sih, memang hobi bikin video, hobi memancing saya. Cuman nggak munafik juga, kita berharap ada penghasilan lah di sini ya teman-teman. Jadi poin yang ketiga, langsung aja poin yang ketiga ini mental teman-teman. Jadi mental kita harus benar-benar bagus teman-teman. Bukan berarti ini ya teman-teman, kalau misalnya ya itu tadi saya bilang, kalau misalnya nggak bisa, itu masih bisa kita ajarin, masih kita pelajari teman-teman. Terus kalau misalnya salah, masih bisa kita benerin teman-teman, karena kita belajar dari kesalahan ya teman-teman. Tapi kalau udah mental kita yang nggak bagus, contohnya kita malas-malasan, udah nggak niat lah istilahnya ya itu yang susah teman-teman. Ya paling nggak kita bisa disiplin untuk konsisten teman-teman. Nah itu walaupun seminggu sekali, kita harus paling tidak seminggu sekali, kita harus konsisten seminggu sekali. Kalau mau ngupload 3 hari sekali, ya konsisten 3 hari sekali, kayak gitu teman-teman. Jangan sekalinya upload video langsung bisa 5-10 video, tapi setelah itu berbulan-bulan nggak pernah diurus gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi yang masalah mental ini saya kira masalah yang paling harus benar-benar kita miliki teman-teman, jika ingin menjadi YouTuber teman-teman. Ya menurut saya sih nggak ada YouTuber gagal ya teman-teman. Yang ada kita berhenti untuk upload, berhenti untuk merawat channel kita ya. Jadi memiliki channel itu sama seperti menanam tanaman lah teman-teman istilahnya. Jadi tiap hari harus kita cabut rumput liarnya, tiap hari harus kita siram, tiap hari harus kita pupuk, harus kita rawat teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita harus monitoring perkembangannya seperti apa. Oh kok waktu saya bikin video gini yang nonton sedikit ya, oh besok-besok saya evaluasi apa yang perlu dibenahi, seperti itu teman-teman. Oh waktu saya bikin video ini lumayan ya viewernya, oh mungkin besok saya akan perbaiki lagi biar bisa lebih baik lagi. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, sedikit sharing dari saya ya. Kita review lagi 3 hal penting yang harus kita miliki, yaitu yang pertama kemauan atau tekad ya teman-teman. Yang kedua ini keterampilan atau kemampuan ini bisa kita asah teman-teman. Yang kedua 1-2 ini masih bisa lah kita tumbuhkan rasa itu teman-teman. Terus yang ketiga ini masalah mental teman-teman. Mental ini harus benar-benar kuat, soalnya di tengah jalan nanti akan banyak yang bikin kita up down seperti itu teman-teman. Bisa jadi waktu upload video kita berharapnya udah wah ini video bakal banyak lah viewernya, kita udah ngerasa feelnya seperti itu, ternyata di kenyataannya nggak seperti yang kita bayangkan. Itu kadang mental kita down juga teman-teman. Tapi menurut saya sih jangan pernah berhenti ya teman-teman. Capek boleh tapi berhenti jangan, menyerah jangan lah teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, sambung tali silaturahmi. Kalau ada saran dan kritik mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar.
Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.